Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Hah? Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwah fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber dan seluruh sahabat yang menonton channel ini. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwah fillah, kita akan melanjutkan konten dakwah kali ini. Ini adalah Ibu Megawati, mantan Presiden Indonesia, anak mantan Presiden juga, anak mantan Presiden. Dia mempertanyakan, sampai kapan sih ibu-ibu ikut pengajian? Sampai kapan ibu-ibu ikut pengajian? Ya. Kemudian kenapa ibu-ibu senang ke pengajian? Ya, ini sebuah pertanyaan yang nyeleneh sih menurut kita sebagai umat Islam. Ya, ada dua poin yang harus kita kritisi di sini ya. Cuman sebelum kita mengkritisi menanggapi ucapan dari Bu Mega ini, Megawati ini, kita simak dulu videonya. Nanti saya akan komentarinnya seperti apa dari segi agama Islam, dari segi Al-Quran dan hadis. Baik, kita sama-sama dengar. Baik. Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Ikhwafillah, ada dua poin yang kita garis bawahi dari ucapan Ibu Mega ini, Ibu Megawati ini. Tapi jujur sampai sekarang saya nggak tahu agama Megawati itu apa. Apakah dia Muslim, Muslimah, atau Kristen, apa non-Muslim, atau Konghucu, atau Buddha, saya nggak tahu sampai sekarang. Baik, ada dua poin. Yang pertama adalah kenapa ibu-ibu senang ke pengajian. Yang kedua adalah sampai kapan ikut ke pengajian. Nah, ini menarik ya, menarik. Baik, kenapa ibu-ibu senang ke pengajian? Baik, yang kita bahas pertama adalah ini karena pertama kita orang muslim. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ada sabda pertama adalah talbul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa ini kata Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya, faridah. Faridah artinya wajib. Artinya kalau tidak menuntut ilmu berdosa ya. Untuk ala kulli muslimin wa muslimatin. Untuk semua muslim laki-laki dan perempuan. Itu laki-laki mau ibu. Laki-laki bapak-bapak juga wajib, ibu-ibu muslimah juga wajib menuntut ilmu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ini dari segi hadis ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini sabda Rasulullah SAW. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lebih baik, kehidupannya menjadi lebih baik, nasibnya menjadi lebih baik, yufaqihu fid din, maka Allah akan memberikan pemahaman agama, pengajian kepada dia, kepada orang tersebut. Jadi, kalau kita mau nasib kita bagus, rezeki kita lancar, berkah, urusannya semuanya lancar, sering-seringlah menuntut ilmu, sering-sering melalui ilmu ke pengajian, ke pesantren, kemana. Utamanya kalau kita umum yang bekerja, ikut pengajian, ya baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Nah, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Baik, dalil yang ketiga
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah perkataan Imam Syafi'i, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sabda Rasulullah SAW. Apapun itu baik. Dalil ini adalah man arada dunya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus menuntut ilmu, miliki ilmu melalui dicari di pengajian, dicari di masjid, dicari di santren, di sekolah, dimanapun itu kita bisa mendapatkan ilmu. Tapi umumnya kita yang kerja akan ikut pengajian umumnya ya. Fa'alaihi bil ilmi, mau kehidupan dunia yang bahagia maka miliki ilmu. Selanjutnya, wa man arada akhirat, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat yang bahagia, fa'alaihi bil ilmi. Ini sabda Rasulullah, maka milikilah ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat, ya, fa'alaihi bil ilmi, maka milikilah ilmu, ya. Nah, ini sudah sangat jelas sabda Rasulullah SAW. Baik, dalilnya selanjutnya yang dalil yang keempat adalah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala yarfa artinya meninggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu, yang diberikan ilmu, utul ilma darajat. Orang-orang yang diberikan ilmu. Masya Allah. Makanya mari kita menuntut ilmu di pengajian, cari ilmu di pengajian dan sebagainya, karena Allah akan meninggikan derajat orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kelima, ini sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, ya, menempuh sebuah jalan dia di mana dia gunakan untuk pergi mencari ilmu, menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Rasulullah. Jadi kalau mau hidup kita berkah, maka gunakanlah sisa-sisa hidup kita ini untuk menuntut ilmu. Karena dengan demikian, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka jalan kita menuju surga akan mudah selalu. Baik. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, ya, kenapa ibu-ibu senang ke pengajian? Kenapa ibu-ibu senang ke pengajian? Ibu Mega, jawabannya adalah karena ini adalah perintah Rasulullah SAW dan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Al-Qur'an dan perintah hadis. Ini tentunya dari Allah dan Rasulullah SAW. Itu jawabannya. Ya, saya sudah sangat jelas sekali. Makanya saya heran, Anda kenapa bertanya seperti itu? Baik, poin kedua ya, yang kita tangkap nih, sampai kapan sih ibu-ibu ikut pengajian? Sampai kapan ibu-ibu ikut pengajian? Ya, sampai kita meninggal dunia. Jawabannya itu adalah sampai kita meninggal dunia. Karena ini adalah menuntut ilmu, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah SAW. Jadi menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah. Menuntut ilmu itu adalah sebuah ibadah. Sampai kapan kita beribadah? Ya, sampai meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali manusia ini diciptakan untuk beribadah kepadaku. Liya'budun. Ini jadi tujuan kita diciptakan ini, manusia diciptakan di dunia ini menurut Al-Qur'an, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, adalah liya'budun, untuk beribadah. Banyak ibadah, menuntut ilmu adalah ibadah, pergi haji adalah ibadah, sholat adalah ibadah, berzikir adalah ibadah. Jadi ikut ke pengajian itu adalah ibadah. Lah, katanya tadi pernah ikut pengajian? Pernah. Pernah sih kalau kita mencerna kata pernah dalam arti berarti dia jarang ikut pengajian. Ya, nggak tahu dia ikut pengajiannya di politik apa di mana gitu ya. Yang jelas ini jawaban kita, sampai kapan ibu-ibu ke pengajian? Ya, karena sampai kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal jangan ke pengajian lagi. Kalau sudah meninggal Anda ikut ke pengajian, orang jadi kabur ya.
Baik, terus kenapa ibu-ibu senang ke pengajian? Jawabannya tadi sudah jelas bahwa banyak sekali dalil-dalil bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah SAW. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita taat kepada Rasulullah SAW, insyaallah masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba. Wa man aba wa man asani fahuwa aba. Sesungguhnya semua umatku insyaallah masuk surga apabila mereka taat kepada saya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulullah SAW, maka mereka termasuk orang-orang yang akan masuk neraka. Seperti itu ya. Sekian seperti itu jawaban kita tanggapin ya dari tanggapan untuk ucapan ibu negara ini, mantan ibu negara. Ya, mantan presiden kita, Bu Megawati. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.